Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srita Mayasari dengan NIM 2214070077. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Teaching and Learning atau CTL dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu banyaknya siswa yang hanya mampu menghafal bunyi sila-sila Pancasila tanpa memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan karena penggunaan model pembelajaran yang cenderung konvensional dan juga kurang kontekstual. Jadi, solusi yang diberikan dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL yang dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa karena mengaitkan materi dengan situasi nyata, sehingga melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan guru dalam pelaksanaan menyampaikan materi PKN masih cenderung konvensional dan juga kurang kontekstual. Yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan juga kontekstual. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dibatasi pada penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 sekolah dasar dan lokasi penelitian ini yaitu di NIM 2 Mandalika. Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk memperluas wacana tentang bagaimana model pembelajaran berbasis kontekstual dapat mendukung pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep abstrak seperti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian manfaat praktik. Bagi guru SD atau MI dapat menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan manfaat langsung bagi siswa yaitu dapat membantu siswa memahami makna dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana ada landasan teori yaitu model pembelajaran CTL adalah pembelajaran yang berfokus pada upaya menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Komponen model CTL yang pertama yaitu konstruktivisme, yang kedua penemuan, yang ketiga bertanya, keempat masyarakat belajar, refleksi dan juga penilaian autentik. Pemahaman nilai-nilai Pancasila adalah proses internalisasi dan juga penghayatan terhadap 5 sila Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Apabila terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan model pembelajaran CTL terhadap peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Dan jika H0 yaitu tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan model pembelajaran CTL terhadap peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila
pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Kita masuk ke bab 3, yaitu jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini yaitu pra-eksperimental design, yang artinya jenis penelitian ini untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel tertentu tanpa adanya kelompok kontrol. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian ini yaitu one group pretest post-test design, yang artinya di mana hanya ada satu kelompok eksperimen yang diberi pretest atau tes awal sebelum perlakuan dan post-test tes akhir setelah perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran CTL. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, tahap awal yaitu menetapkan jadwal dan materi penelitian, kemudian merancang kisi-kisi soal tes tertulis, kemudian menyusun soal tes awal dan juga soal tes akhir. Selanjutnya, memvalidasi instrumen oleh dosen PGMI. Yang terakhir yaitu merancang modul ajar yang berbasis model pembelajaran CTL. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama dengan memberikan tes awal atau post-test. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran PKN dengan menerapkan model pembelajaran CTL. Tahap terakhir yaitu memberikan tes akhir atau post-test kepada siswa dengan soal yang sama seperti pretest. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua siswa kelas 5-2 Mandailing-Natal. Dan sampel dalam penelitian ini menggunakan satu kelas yaitu kelas 5-2 Mandailing-Natal. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Kemudian teknik pengumpulan data dan juga instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui tes. Peneliti menggunakan dua jenis tes. Yang pertama ada pretest dan juga post-test. Selanjutnya instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data ini yaitu tes tertulis berupa soal pilihan ganda dan juga soal esai. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu untuk melihat apakah terdapat perbedaan pemahaman siswa hasil dari pretest dan juga post-test yang akan dilakukan dengan uji normalitas dan juga uji hipotesis. Baik, di sini sudah ada dua pertanyaan untuk proposal penelitian saya. Pertanyaan pertama yaitu Pancasila bersifat abstrak bagi anak usia sekolah dasar. Bagaimana CTL dapat mengkonkretkan nilai-nilai tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa? Pertanyaan kedua yaitu menurut Anda apa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi dalam menerapkan model CTL ini dan bagaimana kamu berencana mengatasinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu Pancasila bersifat abstrak bagi anak usia sekolah dasar. Jadi, dengan model CTL kita bisa bantu mengubah nilai-nilai Pancasila yang abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dimengerti melalui kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, saat membahas sila pertama, kita bisa mengajak siswa bercerita tentang cara mereka menunjukkan rasa syukur seperti berdoa sebelum makan atau sebelum belajar. Untuk sila kedua, siswa diajak untuk saling tolong-menolong dan menghargai teman meskipun berbeda suku atau agama.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua. Tantangan terbesar yang mungkin saya hadapi dalam menerapkan model CTL yaitu dengan keterbatasan waktu dan sumber daya, serta keterbiasaan siswa dengan cara belajar yang pasif. Jadi solusinya yaitu dengan menyusun rancangan pembelajaran secara lengkap dan terstruktur agar tiap tahapan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Jika tidak tersedia alat atau media khusus untuk pembelajaran, kita bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar siswa sebagai media pembelajaran. Contohnya, dalam menjelaskan nilai gotong royong, bisa menggunakan contoh nyata dari lingkungan sekolah atau rumah, seperti kegiatan membersihkan kelas bersama atau bergotong royong di lingkungan rumah. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.